Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Nuriliza Degia dari kelas 11 D. Di sini saya akan menceritakan legenda Maling Kundang. Simak ceritanya. Dahulu kala di Sumatera Barat hiduplah seorang anak yang bernama Maling Kundang. Dia hidup bersama keluarga yang sangat miskin. Desanya pun terkenal dengan desa yang sangat kecil dan terpuji. Banyak orang-orang atau warga-warga di sana pun merantau ke negeri seberang. Dan konon katanya orang-orang yang merantau ke negeri itu akan menjadi kaya dan sukses. Suatu hari, ayah Maling minta izin kepada sang istri. Aku akan pergi merantau ke negeri seberang. Dan istrinya pun mengizinkan. Tibalah hari di mana ayahnya akan berangkat. Dia pun menaiki kapal yang akan berangkat ke negeri itu. Nak Maling, ayah berangkat dulu ya. Iya ayah, hati-hati, jangan lupa kembali. Setelah beberapa tahun kemudian, tidak ada kabar dari sang ayah. Ibunya pun selalu memikirkan, kemana ayahmu nak? Dan dia pun pekerjaan sehari-harinya hanya menjual sayur di pasar. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Maling pun tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dan kuat. Dan Maling pun berpikir, aku sudah bosan tinggal di desa yang sangat sepi dan miskin ini. Aku akan merantau mengikuti jejak ayahku. Dan dia pun minta izin pula kepada ibunya. Ibu, izinkan Maling untuk merantau mengikuti jejak ayah. Sang ibu pun berkata, jangan nak, ibu takut kamu tidak akan kembali seperti ayahmu. Kamu anak satu-satunya. Nanti ibu tinggal bersama siapa lagi? Dan Maling pun menjawab, tenang bu, Maling akan kembali. Nanti kalau Maling sudah kaya, Maling akan bawa ibu ke sana. Mendapat izin dari sang ibu, Maling pun berangkat dengan cara menyelinap di dalam kapal. Dan dia bersembunyi di dalam peti. Perjalanan kapal itu dirampok oleh bajak laut. Dia mengambil semua harta benda yang ada dalam kapal itu. Dan awak-awak kapalnya pun dibunuh. Dan alhamdulillah Maling pun selamat dari perampokan itu, karena Maling bersembunyi di dalam peti. Dan tibalah kapal itu di sebuah desa yang sangat ramai dan banyak penduduknya. Kapal itu rupanya terdampar, dan Maling berkata di dalam hati, aku akan mengadu nasib di sini. Dan Maling pun sangat bersungguh-sungguh untuk mengadu nasibnya di desa itu. Ia bekerja setiap hari tidak mengenal waktu. Dan tiba suatu saat Maling benar-benar menjadi orang kaya dan sukses. Dia menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik. Dan Maling pun dengan bahagianya mengatakan, aku kaya dengan menghambur-hamburkan hartanya. Dan suatu hari kapal Maling akan berlayar ke desa di mana Maling dibesarkan oleh sang ibu. Dia sudah melupakan sang ibu. Sesampainya di sana, tersebarlah kepada warga desa karena kedatangannya si Maling, anak yang kaya raya. Terdengarlah berita itu kepada sang ibu. Dan ibunya pun berangkat ke laut dengan tergesa-gesa karena saking rindunya kepada anaknya. Turunlah Maling dari kapal dan ibunya pun menghampiri. Nak Maling, apakah kamu mengingatku nak? Aku ini ibumu. Dan istrinya pun berkata, Kanda, apakah dia ibumu? Dan Maling menjawab, hah, tidaklah Dinda. Dia paling hanya pengemis yang ingin meminta harta. Dan kata-kata si Maling itu didengar oleh ibunya. Ibunya pun sakit hati. Dan dia kembali mendekat kepada anaknya. Maling, aku ini ibumu, nak yang telah membesarkanmu. Ingatlah kepada janjimu, nak, kamu akan kembali. Kanda, apakah itu memang benar ibumu? Dan Maling pun menjawab, ibuku sudah lama mati, Dinda. Tidak mungkin dia ibuku, mungkin dia hanya mengaku-ngaku. Dan terdengar lagi oleh sang ibu kata-kata Maling sangat menyakitkan. Majulah lagi ibunya kepada Maling. Ayo nak, pulang nak, ibu sangat merindukanmu. Dan Maling dengan emosi menendang sang ibu dan berkata, aku tidak memiliki ibu sepertimu, tua renta yang tidak memiliki harta. Dan ibunya pun pulang dengan keadaan sakit hati dan sangat sedih.
Dia pun berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, kalau memang benar dia itu anakku, maka kutuklah dia menjadi batu. Tak lama setelah itu, petir pun menyambar, hujan pun turun dengan derasnya. Si maling pun kebingungan, ada apa ini? Dan dia pun tersungkur ke pasir dan dia bersujud. Karena kelemahan tubuh si maling pun mengeras, dan sedikit demi sedikit dia menjadi batu dan bersujud di pasir itu. Itulah kisah dari maling kundang, anak yang durhaka terhadap ibunya. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah maling kundang, jangan sampai kita melupakan jasa-jasa seorang ibu, dan jangan sampai juga kita menyakiti hati seorang ibu dengan perkataan kita. Kamu kaya, itu berkat doa ibumu. Kamu sukses, itu berkat doa ibumu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.